Menurut laporan, si Elizabeth itu telah membunuh 650 perempuan muda. What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bobby Sir di channel Greget. Kali ini kita akan membahas mengenai psikopat terkejam sepanjang masa. Psikopat adalah sebuah gangguan jiwa di mana dia itu tidak memiliki rasa simpati dan empati. Dan dia itu tidak memiliki emosi. Jadi dia itu kalau mau membunuh itu dia tidak akan segan-segan. Dan dia itu tidak akan merasa bersalah. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke topiknya. Yang pertama itu ada Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory itu adalah anak seorang bangsawan Hungaria. Dia itu adalah anak dari pasangan bernama Anna dan George yang merupakan salah satu orang terkaya di Hungaria. Keluarganya pun dari keluarga yang terpandang. Contohnya itu Vlad Dracul yang merupakan kesatria berdarah dingin. Pada tahun 1575, Elizabeth itu menikah di usianya yang terbilang cukup muda, yaitu 15 tahun. Dengan seorang pria bernama Count Franz Nandisdi yang 10 tahun lebih tua daripada Elizabeth. Karena kedudukan ningratnya si Franz ini lebih rendah daripada si Elizabeth, akhirnya si Franz ini menggunakan nama belakangnya menjadi Bathory. Dan mereka hidup di kastil Kasetia, yaitu kastil di atas pegunungan, dan di bawahnya itu ada desa Kasetia. Sang suami ini jarang sekali mendampingi Elizabeth, karena dia itu kerap bertempur di medan peperangan. Elizabeth yang tergolong masih muda ini merasa kesepian. Ia akhirnya memiliki banyak sekali kekasih-kekasih gelap yang melayaninya selama suaminya itu tidak ada di kastil. Yang lebih mengejutkan, si Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dan menjalin hubungan lesbian dengan seorang bernama Clara Bathory yang merupakan bibinya sendiri. Setelah itu, Elizabeth itu terjerumus dalam pengaruh setanisme yang dibawa oleh pelayannya yang bernama Dorcas. Berkat dorongan dari Dorcas, dia itu memperoleh kepuasan seksual dengan menyiksa pelayan-pelayan muda. Ia juga dibantu oleh pelayan-pelayan terdekatnya yang bernama Ilona, Johannes, dan Darfula. Pada tahun 1600, sang suami itu yang bernama Franz Bathory ini meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Dan itulah awal terjadinya tragedi-tragedi yang mengerikan. Di usianya si Elizabeth ini yang menginjak 40 tahun, dia itu merasa bahwa kecantikannya itu memudar. Karena ia itu sangat memuja kesempurnaan dan kecantikan, dia itu akan melakukan apapun demi mendapatkan kecantikannya kembali. Singkat cerita, dia itu menampar seorang pelayan sampai berdarah. Karena si pelayan itu tidak sengaja menarik rambutnya si Elizabeth saat si pelayan itu sedang menyisir si Elizabeth. Elizabeth melihat darah dari seorang pelayan tersebut dan dia itu meyakini bahwa darah itu memancarkan aura kemudaan. Tak perlu waktu yang lama, dia itu memerintahkan pelayannya yang bernama Johannes dan Dorcas untuk menelanjangi pelayan tersebut. Dan tangannya itu ditarik ke bak mandi dan urat nadinya itu dipotong. Dan saat pelayan itu mati karena kehabisan darah, Elizabeth itu berendam di bak tersebut. Saat semua pelayan mudanya itu mati, Elizabeth itu memperkerjakan wanita muda dari desanya untuk dipekerjakan sebagai pelayan. Tetapi setelah sampai di sana, dia itu tidak dipekerjakan sebagai pelayan, melainkan disiksa dan dibunuh. Dan mereka semua meninggal karena urat nadinya yang dipotong. Tak jarang si Elizabeth ini meminum darah mereka. Ia juga menculik seorang gadis bangsawan rendahan. Karena dirasa kalau gadis bangsawan itu darahnya itu lebih berkualitas. Dan kejadian itu menjadi malapetaka bagi si Elizabeth. Karena kehilangan gadis bangsawan ini mendapatkan perhatian yang cepat dari bangsawan lainnya, pada Desember 1610, pasukan tentara yang dipimpin oleh Georgi Turzo ini menyerbu kediamannya Elizabeth pada malam hari. Dan mereka lalu menangkap si Elizabeth tersebut. Dan seketika itu kekejamannya itu berakhir. Menurut laporan, si Elizabeth itu telah membunuh 650 perempuan muda. Keempat pelayan setia Elizabeth itu dihukum mati. Sedangkan si Elizabeth itu dihukum seumur hidup dikurung di kastil Kasetia. Pada tahun 1614, Elizabeth ini meninggal dunia di usianya yang ke-54 tahun. Dan Elizabeth mencatatkan namanya di Guinness Book of World Record sebagai orang yang membunuh terbanyak di dunia. Selanjutnya itu ada Arlen Nation. Arlen Nation ini adalah seorang anak biasa.
sampai dia itu mengalami kecelakaan pada usianya yang ke-10 tahun, yang mengakibatkan pelipisnya itu mengalami pendarahan. Beberapa hari koma, dia itu akhirnya pulih kembali, dan kejadian itu mengubah hidupnya selamanya. Nason menjadi anak yang aneh, dia itu suka berhalusinasi, dan dia itu suka berbicara sendiri. Kejahatan pertamanya itu dilakukan pada tahun 1921, saat dia itu masuk ke sebuah rumah dan menyiksa anak berusia 12 tahun di dalamnya. Dan hal itu membuat dirinya itu dijebloskan ke rumah sakit jiwa karena dia itu dianggap berbahaya. Di rumah sakit jiwa, dia itu juga mengancam para dokter dan perawat di sana. Dan pada suatu hari, dia itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Si Nason ini melancarkan aksi pembunuhannya lagi kepada 3 orang wanita di Philadelphia. Anehnya, ketiga wanita tersebut adalah penyewa kamar di rumahnya. Mereka itu diserang secara seksual dan akhirnya dicekik sampai mati. Pada tahun 1926, dia itu kembali ke San Francisco dan dia itu melancarkan aksi membunuhnya lagi. Dalam kurun waktu 6 bulan, dia itu berhasil membunuh 5 wanita parubaya yang mereka semua itu adalah penyewa kamarnya. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh lalu memutilasi wanita tersebut dan jasadnya itu diletakkan di bawah kasur tempat tidurnya. Nason juga dijuluki sebagai The Gorilla Killer karena sosoknya yang besar, bertangan panjang, dan kekar. Kejahatannya itu berakhir saat dia itu melakukan pembunuhan pada tahun 1927. Ia didakwa dengan kasus pembunuhan berantai. Setelah ditemukan sidik jari yang cocok di tempat kejadian, Nason ini diduga melakukan pembunuhan pada 22 wanita, walaupun korbannya itu mungkin bisa jadi lebih dari itu. Pada 1928, Nason ini dihukum mati di Winnipeg. Polisi tidak bisa mengungkap kenapa si Nason ini suka membunuh wanita yang menyewa kamar. Selanjutnya itu ada Ted Bundy. Theodore Robert Cowell atau sering dipanggil Ted Bundy ini adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu tunggal bernama Rose. Karena Rose ini hamil di luar nikah, akhirnya kakek dan neneknya itu menganggap Ted itu sebagai anaknya. Dan Rose ini dianggap sebagai kakaknya Ted. Dan rahasia itu terungkap saat si Rose ini menikah dengan seorang pria bernama Johnny Bundy. Ted lalu menggunakan nama belakang ayah tirinya. Mengetahui wanita yang dianggap sebagai kakaknya ini ternyata adalah ibu kandungnya, Ted Bundy ini mengalami mental breakdown. Ted kecil lalu menjadi seorang yang pendiam dan penyendiri, dan dia itu tidak sudi bermain dengan saudara-saudaranya. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 30 wanita dalam kurun waktu 4 tahun. Polisi itu meyakini bahwa korban dari Ted Bundy ini sebenarnya lebih dari 30. Polisi itu menemukan beberapa kepala korban di apartemennya. Bukan hanya mengumpulkan beberapa bagian tubuh korban, Bundy juga menyetubui jasad mereka. Kekejamannya itu berawal dari dia itu diputusi oleh kekasihnya yang bernama Stephanie Brock. Brock ini memutuskan hubungan sepihak dengan Ted yang membuat Ted ini marah dan melampiaskan kepada wanita-wanita yang ciri fisiknya itu mirip seperti mantan kekasihnya. Setelah 2 tahun lolos dari tahanan, akhirnya Ted Bundy ini ditangkap setelah salah satu korbannya itu melarikan diri dan melaporkannya ke polisi. Ted akhirnya dihukum mati dengan cara disetrum di Florida pada tahun 1989. Selanjutnya itu ada Nennis Doss. Nennis Doss itu lahir pada tahun 1905 di Blue Mountain, Alabama. Dia merupakan anak petani dan dia itu tidak sekolah. Dan sehari-harinya dia itu hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan membantu ayahnya itu bertani. Pada usianya yang ke-7 tahun, Doss ini mengalami cedera kepala saat naik kereta. Pada saat remaja, Doss ini memiliki impian sederhana, hidup bahagia dengan pasangannya dan sering membaca romansa romantis. Pada usianya yang ke-16 tahun, Doss ini menikah dengan seorang pria yang baru dikenalnya selama 4 bulan. Dari pernikahannya itu, mereka itu dikaruniai 4 orang anak, tetapi pernikahannya itu berantakan.
Sang suami itu memiliki perilaku kasar seperti ayahnya, dan dua anaknya secara misterius meninggal dunia, padahal mereka itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1928. Charlie membawa putri sulungnya bernama Melvin, sedangkan Dos ini membawa Florin yang baru saja lahir. Setahun setelah perceraian tersebut, akhirnya si Dos ini menikah dengan seorang pemabuk kejam bernama Frank Harrelson. Dos lalu membunuh cucunya yang berasal dari Melvina saat Dos ini sedang merawat cucunya tersebut. Kemudian suaminya itu yang bernama Frank itu menjadi target pembunuhannya si Dos. Dos lalu memasukkan bahan rahasia ke dalam minumannya si Frank, yang menyebabkan si Frank ini meninggal. Orang-orang berpikir si Frank ini meninggal akibat keracunan makanan. Sementara Dos ini mengumpulkan uang asuransi jiwa dari kematiannya si Frank. Kemudian Dos ini membeli tanah dan menikah dengan seorang bernama Arlie Lanning, namun meninggal beberapa tahun kemudian setelah diracuni Dos. Dan yang menyebabkan Lanning ini meninggal dunia karena serangan jantung. Dos kemudian merawat ibunya dan sempat menikah dengan seorang pria bernama Richard Morton yang merupakan cinta sejatinya. Saudara Dos juga meninggal dunia setelah melakukan kontak misterius dengannya, dan juga ibunya yang meninggal setelah beberapa lama dirawat oleh Dos. Dan barulah si Dos ini memperhatikan si Richard. Tetapi si Richard ini ternyata selama ini berselingkuh, padahal Dos ini sangat mencintainya. Setelah mengetahui hal tersebut, Richard ini tiba-tiba meninggal secara misterius. Terakhir, Dos itu menikah dengan seorang pria bernama Samuel Dos. Dia itu bukan pria pemabuk atau pria yang kasar. Kesalahan yang ia buat adalah ia mengatakan bahwa istrinya itu hanya suka membaca majalah dan sering menonton acara televisi. Alhasil Dos ini meracun si Samuel ini, dan si Samuel ini dilarikan ke rumah sakit. 1 bulan dirawat oleh dokter. Dokter ini menemukan racun tikus dalam tubuhnya si Samuel, dan dia itu segera melaporkannya ke polisi. Akhirnya Dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dari penangkapan ini, Dos itu mengaku bahwa dia itu telah membunuh 4 dari 5 mantan suaminya terdahulu. Setelah polisi menggali makam korban, akhirnya polisi ini menemukan sejumlah racun tikus di dalam tubuh korban-korban tersebut. Ternyata bahan dapur tersebut mampu membunuh manusia tanpa ketahuan. Secara keseluruhan, Dos ini telah membunuh 12 orang, yang semuanya korbannya itu adalah orang terdekatnya. Dos lalu menyalahkan cedera otaknya yang terjadi pada saat dia itu berusia 7 tahun. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell itu adalah anak dari seorang wanita malam bernama Betty McCracken. Betty lalu menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Mereka lalu tinggal di Squadwood, daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Newcastle, Inggris. Mary ini mengaku bahwa dia itu mau dibunuh oleh ibunya, dan dia itu sempat mengalami beberapa pelecehan seksual yang membuat dia itu menjadi pembunuh berdarah dingin. Pada tahun 1968, Mary Bell ini membunuh seorang anak bernama Martin Brown dengan cara mencekiknya sampai mati dan meninggalkannya di sebuah rumah kosong. Keesokan harinya, jasad Martin ini ditemukan. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary ini tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya si Martin, yang membuat polisi ini kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah pembunuh dari Martin Brown. 2 hari kemudian, Mary dan seorang temannya bernama Norman menerobos masuk ke dalam sekolahan dan mengacak-ngacak ruangan sekolahan. Dan Mary itu meninggalkan catatan yang berisi bahwa dialah yang telah membunuh Martin. Saat catatan itu ditemukan oleh polisi, polisi itu hanya menganggap bahwa itu hanya candaan belaka. Belum puas dengan aksinya, Mary ini melakukan pembunuhan terhadap anak yang masih berusia 3 tahun bernama Brian Howe. Tetapi kali ini dia itu tidak sendirian, dia dibantu oleh temannya yang bernama Norman. Setelah membunuhnya, mereka itu meninggalkan Brian di sebuah tanah kosong di Squadwood. Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir tanda M di perutnya si Brian menggunakan gunting.
Tidak hanya di situ, Mary lalu menyayat-nyayat kakinya si Brian. Yang lebih parah, dia itu memotong kelaminnya si Brian menggunakan gunting. Pada tahun 1968, Mary dan temannya itu berhasil diamankan oleh polisi. Dalam persidangan, Norman ini sudah memohon agar si Mary ini tidak menyakiti si Howie. Tetapi si Mary ini tidak menghiraukannya dan malah mengancam si Norman itu kalau dia itu membeberkan kasus ini. Norman pun akhirnya dibebaskan, sedangkan si Mary ini mengaku bahwa dirinya itu membunuh hanya untuk kesenangan. Akhirnya Mary ini dijatuhi 12 tahun hukuman penjara. Ia dipenjara di penjara anak di Red Bank Community Home. Karena kasusnya itu termasuk dalam kategori kasus anak di bawah umur, akhirnya si Mary Bell ini diberikan identitas dan nama baru. Nah, itulah psikopat terkejam sepanjang masa. Kalau kalian punya saran-saran atau kritik, silahkan kalian komen-komen di bawah. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.